tertatih-tatihlah terlelap-lelap, karena suatu hal yang luar biasa tidak terjadi secara biasa. Maka dari itu inilah bentuk aksi dan karya nyata mahasiswa Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba KTI UNES 2021 beserta peserta KTI UNES 2021 yang berbahagia. Industri peternakan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya adalah budidaya ayam kampung. Mengingat kebutuhan akan protein hewan yang bersumber dari daging unggas meningkat dan didukung pula oleh perkembangan industri kuliner yang ada saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari BPS tahun 2020 bahwa jumlah populasi ayam kampung di Indonesia sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu mulai dari 299.701.000 ekor menjadi 301.761.000 ekor. Untuk khususnya Jawa Timur sendiri, populasi ayam buras atau ayam kampung pada tahun yang sama juga mengalami peningkatan, yaitu pada 36.439.000 ekor menjadi 39.291.000 ekor. Alasan utama ayam kampung berkembang pesat diantaranya adalah pemeliharaan yang mudah serta profit yang cukup besar. Namun, kendala utamanya adalah pada saat sistem pemeliharaan yaitu pada keterbatasan lahan. Menurut Muldoko, keterbatasan lahan menjadi ancaman bagi dunia pertanian. Hal ini juga menjadi hal yang sangat rumit bagi peternakan yang ada di Indonesia. Dewan Juri, teman. Dalam bidang peternakan sendiri dikenal dari 3 komponen, yaitu bibit, pakan, serta manajemen. Di mana manajemen sendiri salah satunya adalah peran fungsi kandang. Fungsi kandang sendiri adalah melindungi hewan ternak dari panasnya matahari di siang hari, air, angin, hujan, udara dingin, serta ancaman dari serangan predator alami. Di sisi lain, demi mencapai profit yang besar serta kenyamanan ternak, terjadi berbagai macam transformasi kandang, mulai dari open house menjadi closed house. Namun hal ini sulit diterapkan pada lapangan karena faktor biaya yang tidak sedikit, maka hal ini dinilai tidak efektif dan tidak efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami, 3 inovator muda yang kreatif, inovatif, dan solutif, delegasi mahasiswa Universitas Brawijaya dengan saya, Putri Selviana Nurfebiana, dan 2 teman-teman saya, Firmansyah Budi Pratama dan Novaliana Rukmana, di bawah bimbingan dosen yang sangat luar biasa, Ibu Yulisitan Ningtyas SPT MSc MP, melalui ajang karya tulis ilmiah Nicefact UNES 2021 menciptakan inovasi baru dengan judul SCC Smart Chicken, inovasi kandang berbasis bird conveyor sebagai solusi pemeliharaan intensif ayam kampung pada lahan terbatas. Kandang dengan menyusun model vertical farming yang dilengkapi dengan sistem bird conveyor di dalamnya, sehingga sangat berguna dalam meningkatkan populasi ayam kampung pada lahan terbatas. Ditambah lagi dengan fasilitas otomatis yang dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam peternakan ayam kampung. Dewan Juri yang terhormat, adapun rumusan masalah dalam penelitian kami. Yang pertama, bagaimana desain dari kandang Smart Chicken? Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja dari kandang Smart Chicken terhadap budidaya ayam kampung di lahan terbatas? Yang ketiga, bagaimana pengujian kandang Smart Chicken terhadap kelayakan usaha peternakan ayam kampung? Adapun tujuan dalam penelitian kami. Yang pertama, untuk mengetahui desain dari kandang Smart Chicken. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme kerja dari kandang Smart Chicken terhadap budidaya ayam kampung pada lahan terbatas. Yang ketiga, untuk mengetahui pengujian dari kandang Smart Chicken terhadap kelayakan usaha ayam kampung. Selanjutnya, metode penulisan yang kami gunakan yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan alat. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Dalam penulisan ini, teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan konten analisis atau analisis isi, yaitu menggunakan serangkaian prosedur untuk mengambil kesimpulan yang akurat atau sahih dari sebuah buku atau literatur. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teknik penarikan kesimpulan, yaitu setelah data-data didapatkan dari literatur atau pustaka dan telah dilakukan analisis. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menarik beberapa poin penting yang terkait, terutama berbentuk hasil analisis dan disampaikan secara singkat.
Smart Cake Chicken yang kami buat sendiri memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi yaitu 4 kali 1 kali 0,6 meter, di mana menyusun model vertical farming dengan 3 tingkatan. Sekalipun ukuran yang minimalis, daya tampungnya sangat luar biasa, yang mencapai 200-300 ekor ayam. Ditambah lagi terdapat komponen-komponen otomatis yang ada di dalam kandang. Yang pertama, automatic thermohydrometer yang fungsinya sebagai pendeteksi suhu dan kelembapan dalam kandang. Yang kedua adalah bell conveyor sebagai wadah tempat ekskreta berjalan. Yang ketiga adalah small exhaust fan yang berfungsi sebagai pengatur sirkulasi udara di dalam kandang. Yang keempat adalah nipple dan wadah pakan yang tujuannya sebagai wadah pakan dan minum otomatis bagi ayam. Yang kelima atau yang terakhir adalah dinamo atau motor penggerak yang fungsinya sebagai penggerak dari bell conveyor yang terpasang di dalam kandang. Adapun mekanismenya sendiri, ketika ekskreta hasil sekresi dari ayam turun pada alas, secara tidak langsung akan turun pada bagian bell conveyor dan sewaktu mesin dinyalakan, secara otomatis akan mengarah pada salah satu arah, yang nantinya ekskreta tersebut dapat tertampung dalam satu wadah dan terkontrol untuk mempermudah dalam proses pembersihan kandang. Adapun hasil akhirnya, limbah tersebut dapat digunakan sebagai pupuk organik ataupun sejenisnya. Adapun hasil perbandingan kandang antara kandang open house, closed house, dan Smart Cake Chicken. Dilihat dari indikator luas kandang open house dan closed house memiliki kebutuhan kandang yang sangat luas. Sedangkan kandang Smart Cake Chicken lain hal, karena kandang ini menyusun vertical farming. Dilihat dari indikator sistem pemperhatian kandang. Kandang open house masih terbilang sulit karena ketergantungannya pada cuaca. Sedangkan kandang sistem closed house dan Smart Cake Chicken tidak, karena telah otomatis dan didesain dengan aman terhadap cuaca. Dilihat dari indikator kebutuhan SDM. Kandang open house memiliki kebutuhan SDM yang sangat rendah. Sedangkan kandang tipe closed house dan Smart Cake Chicken tentunya memiliki kebutuhan SDM yang tinggi. Dilihat dari indikator daya tampung. Yang pertama, tipe kandang open house hanya mampu menampung 8-10 ekor meter persegi. Sedangkan kandang tipe closed house dapat menampung 10-15 ekor meter persegi. Dan untuk kandang Smart Cake Chicken dapat menampung hingga 15-18 ekor meter persegi. Dilihat dari indikator analisis ekonomi. Kandang open house memiliki kebutuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan kandang sistem closed house. Sedangkan kandang Smart Cake Chicken terbilang mahal, akan tetapi tidak semahal dengan kandang tipe closed house dengan spesifikasi yang hampir sama dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada pun uji-uji yang kami lakukan. Yang pertama yaitu uji kelayakan alat. Dilakukan dengan melihat secara visual tentang kelayakan kandang. Hal ini terlihat dari kekokohan kandang dalam menampung ayam serta menampung ekskreta. Yang kedua yaitu uji kepadatan kandang, yaitu terlihat dari tingkah laku ayam saat berada di dalam kandang. Dan yang ketiga yaitu uji suhu dan kelembapan. Terlihat jelas dari angka yang tertampil pada automatic thermometer yang sengaja dipasang di dalam kandang. Adapun dari pemaparan kami dapat kami tarik dan terakhir. Yang pertama adalah desain dari Smart Cake Chicken sendiri memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 4 kali 1 kali 0,4 meter. Yang memiliki keunggulan adalah vertical farming yang dilengkapi oleh komponen khusus di dalamnya. Yang kedua adalah mekanisme dari Smart Cake Chicken sendiri adalah ketika kotoran jatuh pada bell conveyor akan mempermudah proses pembersihan karena berjalan pada salah satu arah. Dan yang terakhir adalah dalam tahapan pengujian Smart Cake Chicken ini telah dinyatakan lolos dalam kelayakan usaha budidaya ayam kampung karena telah melewati uji coba mulai dari uji kepadatan kandang, uji suhu dan kelembapan, dan uji kelayakan alat. Adapun saran dari kami selaku penulis, sekalipun inovasi ini dapat dijadikan sebagai inovasi terbaik dalam penerapan proses budidaya ayam kampung di lahan terbatas, namun akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna menghasilkan karya cipta yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Tiada gading yang tarta, tiada hal yang terlihat sempurna. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.